Kedokteran Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel yang terjadi dalam tubuh manusia. Komunikasi sel itu tersendiri adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Seperti kita, sel juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antara sel dengan yang lainnya. Berikut contohnya, sel A berusaha memberikan informasi dalam bentuk sinyal dikirim menuju sel B kemudian akan menerima sinyal tersebut, kemudian mengambil tindakan sebagai respon atas sinyal yang diterima. Proses ini disebut dengan penyinyalian sel atau cell signaling. Berikut ilustrasinya. Ilustrasi ini ada 3 langkah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, sel pengirim akan melepaskan sinyal, molekul sinyal atau ligan akan bergerak menuju sel target, dan yang kedua, sel target akan menerima sinyal, ligan berkaitan dengan reseptor pada sel penerima, dan yang terakhir atau yang ketiga, sel target akan merespon sinyal seperti contoh gambar berikut. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada autokrin, komunikasi diri sendiri. Yang kedua ada parakrin, komunikasi antara sel dalam jarak yang dekat. Dan yang ketiga atau yang terakhir endokrin, yaitu komunikasi antara sel yang jaraknya jauh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel endokrin. Komunikasi sel endokrin itu sendiri tadi adalah komunikasi antara sel yang jaraknya jauh, sehingga ligan disalurkan melalui pembuluh darah. Ligan yang digunakan pada komunikasi ini disebut dengan hormon. Contoh dari komunikasi sel endokrin yaitu hormon pertumbuhan, EGF dan PDGF, insulin, tiroid, dan hormon estrogen, progesteron. Didistribusikan dalam bentuk bebas atau dengan protein, globulin kortikosteroid, dan yang terakhir albumin atau aldosteron. Tahapan komunikasi sel terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada penerimaan, yang kedua ada transduksi, dan yang ketiga respon. Tahapan komunikasi sel, proses komunikasi sel ini kan dibagi 3 tahap. Yang pertama ada penerimaan atau reception, merupakan pendeteksi sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel seluler mendeteksi itu pada protein, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Dan yang kedua ada transduksi, diawali dengan pengikatan molekul mengubah reseptor protein. Tahap transduksi ini mengubah suatu sinyal dalam bentuk yang dapat menimbulkan respons spesifik pada sistem Sutherland. Pengikatan efedrin ini bagian luar reseptor protein dalam membran sel hati langsung melalui rangka untuk mengaktifkan glikogen fosforilase. Dan yang terakhir itu ada respon. Pada tahap ini penyinyalian sel, sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respons seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir semua aktivitas seluler seperti katafisis suatu enzim penyusun ulang, sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Demikian penjelasan tentang komunikasi sel yang terjadi dalam